Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabina Ara-Akira dari Pendidikan Bahasa Indonesia B22 dengan dosen pengampu Dr. Didin Widiartono, MPD. Akan mempresentasikan makalah yang berjudul Identifikasi Karakteristik Wilayah Berdasarkan Kondisi Geografis, Ekonomi, Demografis, Sosial, dan Budaya sebagai Daerah Otonom. Yang pertama yaitu bagian bab 1, pendahuluan, latar belakang. Karakteristik wilayah dapat diartikan dari sisi geografis dan luas wilayah. Karakteristik wilayah bisa ditinjau dari kondisi alam, ekonomi, demografi, dan sosial budaya. Secara umum, wilayah juga terbagi dalam dua bagian, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal adalah wilayah yang memiliki ciri khusus yang membedakan dari wilayah lain. Sedangkan wilayah fungsional adalah wilayah yang terdiri dari beberapa wilayah yang memiliki fungsi berbeda. Dilansir dalam buku Perencanaan dan Pengembangan Wilayah tahun 2009 karya Ernan Rustiadi, definisi wilayah atau region diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan satu keragaman atau homogenitas. Sehingga keseragaman tersebut dapat membedakan dari wilayah-wilayah lain di daerah sekitarnya. Rumusan masalah terdapat 3 poin. Yang pertama, apa saja yang dapat dilihat dari karakteristik wilayah Kota Batu? Yang kedua, bagaimana kondisi geografis Kota Batu? Yang ketiga, apa yang dimaksud daerah otonom? Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah mengidentifikasi wilayah Kota Batu dengan berpedoman pada kondisi geografis, ekonomi, demografis, sosial, dan budaya yang mana sebagai daerah otonom. Pembahasan. Pada poin pertama, kondisi perekonomian Kota Batu dibagi menjadi 4 poin, yang mana poin pertama adalah pembangunan sektor pertanian. Pertanian di Kota Batu memiliki peran yang sangat penting di dalam perekonomian, sehingga memerlukan adanya proses terhadap pertanian agar produktivitas petani dalam pemasaran dapat dilakukan, serta menguntungkan dan dapat menyejahterakan para petani. Poin yang kedua, pembangunan serta pengembangan objek wisata. Telah dijelaskan bahwa Kota Batu merupakan kota wisata yang terus melakukan pembangunan dan pengembangan. Objek wisata ini selain dilakukan oleh beberapa stakeholder seperti pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata, swasta, dan masyarakat desa. Poin yang ketiga, pembangunan prasarana dan transportasi. Berkaitan dengan Kota Batu, merupakan daerah otonom dan daerah wisata. Jalan yang digunakan untuk menuju tempat wisata maupun tidak, semua telah diaspal. Hanya saja hal itu menyebabkan Kota Batu saat weekend atau hari-hari libur mengalami kemacetan karena banyaknya wisatawan yang datang. Poin keempat, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan sesuai. Sumber daya manusia di Kota Batu sangat berperan penting terhadap hal ini. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka pertumbuhan ekonomi juga akan sulit terrealisasi. Poin selanjutnya yaitu kondisi demografi Kota Batu. Saat ini, jumlah penduduk Kota Batu mencapai kurang lebih 211.298 jiwa dengan kepadatan penduduk Kota Batu sebesar 870 jiwa. Dengan tingkat kepadatan tertinggi, produk relatif memusat di Kecamatan Batu sebesar 1,783 jiwa. Perkembangan penduduk Kota Batu dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dengan akibat pertumbuhan alami dengan selisih kelahiran dan kematian, dan diakibatkan dengan beberapa jumlah penduduk yang datang dan keluar yang menyebabkan hal seperti itu. Juga diingat bahwa Kota Batu merupakan kota wisata dan kota tujuan para wisatawan yang menetap maupun tidak menetap. Poin selanjutnya yaitu kondisi sosial dan budaya Kota Batu. Sebagai daerah otonom, hal ini memberikan peluang kepada masyarakatnya untuk berperan dalam berupaya melestarikan sosial dan budaya di daerah tersebut. Dengan hal ini bahwa warisan budaya dan sosial juga merupakan sumber daya budaya yang dapat memberikan manfaat serta kesejahteraan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dengan hal ini, pendidikan juga berperan penting dalam penyediaan sumber daya manusia.
Secara umum, keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, angka partisipasi dasar, angka partisipasi murni, angka melek huruf, angka kelulusan, angka putus sekolah, nilai rata-rata ujian nasional, dan daya tampung sekolah. Dinas Kesehatan Kota Batu mensosialisasikan kepada masyarakat agar menjaga pentingnya kebersihan. Secara umum, kebersihan pembangunan di tingkat kesehatan dapat dilihat dari angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan kasus gizi buruk. Kesehatan juga penting demi kenyamanan masyarakat sekitarnya. Fasilitas dan kenyamanan di Kota Batu mengenai kesehatan cukup memadai. Kesimpulan, Kota Batu merupakan daerah otonom termuda di Provinsi Jawa Timur. Kota Batu resmi berpisah dari Kabupaten Malang pada 2001 dan menjadi kota sendiri. Kota Batu memiliki wilayah yang strategis karena wilayahnya dapat diakses melalui beberapa wilayah dan berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Letak topografinya yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang memiliki panorama indah, serta merupakan salah satu daya tarik wisata dan iklimnya yang dingin yang sesuai dengan pengembangan wisata. Jumlah penduduk menurut jenis mata pencaharian di Kota Batu didominasi oleh sektor jasa dan lainnya, serta yang utama ada pada sektor pertanian serta wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.